Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Wijayanto dari kelas 3D D4 Manajemen Pemasaran. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan adanya fenomena COVID-19 dan apa yang berubah di pasar. Yang pertama dari aspek perilaku konsumen, kemudian pelaku bisnis, dan juga apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis tersebut. Oke, yang pertama adalah apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen. Tentu saja dari perilaku konsumen harusnya sangat berbeda dengan situasi yang sebelumnya, di mana di situasi saat ini tentunya para konsumen menjadi jarang untuk membeli di luar rumah maksudnya, dan konsumen itu lebih cenderung pada membeli stok, dalam artian stok instan untuk bahan makanan untuk 1 bulan atau 2 bulan berikutnya. Misal kayak nyetok makanan instan seperti mie atau lainnya misalnya. Jadi hal tersebut membuat konsumen itu jarang membeli makanan di luar rumah, dan mereka lebih mementingkan menyiapkan stok ataupun membeli secara online seperti GoFood maupun GrabFood. Kemudian terkait apa yang berubah di pasar dalam poin pelaku bisnis. Tentunya para pelaku bisnis pusing dengan adanya situasi yang seperti ini, yaitu fenomena COVID-19, karena hal tersebut merugikan para pelaku bisnis. Contohnya saja pemasok ikan lele. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, kan sekarang kan jika kita mau keluar kota kan harus ada izinnya dan dipersulit. Nah, kalau pemasok lele kan dia harus mengambil lele dari petani dan mengirim kepada produsennya. Jadi dia mengirim ke restoran entah di luar kota, kan biasanya di luar kota. Nah, itu sangat mempersulit mereka untuk menyetor dagangannya tersebut. Karena hal tersebut pelaku bisnis tentunya sangat kesulitan. Misalnya lagi pedagang yang biasanya malam-malam itu kayak lalapan, pelaku bisnis lalapan, makanan-makanan malam-malam gitu kan biasanya buat anak nongkrong, itu kan biasanya rame kalau malam. Sekarang kan kalau malam-malam di tempat toko kan ada swiping dari pihak Satpol PP ataupun kepolisian, jadinya daya jual mereka pun sangat-sangat berkurang. Hal tersebut membuat mereka harus berputar ulang untuk mencari mungkin ide bisnis yang lain yang sekiranya bisa buat online atau mengurangi kadar offline yang ada di usahanya atau bisnisnya tersebut. Saya rasa yang sangat diragukan adalah pelaku bisnis, karena ya mereka sangat-sangat terpukul dengan adanya COVID-19 ini, karena hal tersebut membuat mereka menjadi banyak rugi tentunya. Terus bahan-bahan yang mereka timbun atau mereka stok dulu itu menjadi tambah membengkak karena tidak adanya pengeluaran penjualan pada situasi tersebut. Hal tersebut sangat-sangat merugikan untuk pelaku bisnis tentunya. Kemudian pada poin berikutnya yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut atau COVID-19. Jika saya menjadi pelaku bisnis, tentunya misal saya mempunyai perusahaan dengan offline, misal saya jual makanan. Nah, karena hal tersebut saya akan lebih memfokuskan pada penjualan secara online. Misal saya daftarkan ke GoFood, terus saya lebih giat mengiklankan di online seperti sosial media maupun website lainnya. Karena dengan adanya fenomena saat ini, penjualan secara offline sangat tidak menguntungkan atau sangat sulit untuk dilakukan pada era sekarang. Mungkin kita bisa menambah bisnis kita online kayak bisnis kecil-kecilan gitu, yang sekiranya
bisa menutupi modal dari usaha kita yang sebelumnya. Karena di fenomena seperti ini kita harus pintar-pintar mengolah bisnis kita. Yang semuanya jadi stuck offline, kita harus mengubahnya menjadi semi offline semi online maupun bahkan online. Misal saja contoh teman saya di kampus yang dia jualan donat. Nah, dia kan otomatis jualan donat kan di kampus, ditawarkan kepada teman-teman jurusannya ataupun luar jurusannya yang ada di kampus. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kampus kan sekarang diliburkan karena ada himbauan untuk social distance, itu membuat mahasiswa menjadi libur. Hal tersebut akan mematikan usaha mereka, yaitu donat tersebut, karena yang notabene pemasarannya itu secara offline dan langsung ke kampus gitu kan. Saya rasa teman saya itu harus mengubahnya menjadi sistem online. Mereka menjual secara online, mereka melakukan pemesanan atau pesan secara online juga. Jadi dia harus mengantar atau COD untuk hal tersebut biar usaha donat tersebut tetap jalan dan tidak menemui kerugian yang lebih besar lagi. Karena tentunya para pedagang yang pure offline akan benar-benar merugi untuk saat ini. Jadinya mereka harus segera mungkin untuk merambah ke penjualan secara semi online ataupun bahkan online secara utuh. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.